Hi everyone, today I have a video about comparative and superlative adjective for you. Jadi hari ini kita akan belajar tentang comparative and superlative adjectives. Saya yakin banyak yang sudah pernah belajar tentang ini, tapi dalam video ini saya mencoba menjelaskannya lagi. Semoga ini bisa dipahami. Nah, oke. Comparatives and superlatives are used to compare people, places, or things. Pada dasarnya, comparative dan superlative itu digunakan untuk membandingkan orang, tempat, atau benda. Jadi intinya keduanya ini digunakan untuk membandingkan orang, tempat, atau benda. A comparative, this one, comparative, compares two things. Biasanya membandingkan dua hal. A superlative compares one thing to all the others in the same group. Jadi dalam komparatif ini biasanya membandingkan dua hal. Nah, from the example, my brother is older than me. Nah, kakak laki-laki saya lebih tua daripada saya. Ini komparatif membandingkan dua hal. Di sini yang dibandingkan adalah kakak laki-laki saya dan saya. Mana yang lebih tua? Nah, di sini yang lebih tua adalah kakak laki-laki saya. And then superlative compares one thing to all the others in the same group. Membandingkan satu mana yang paling di antara semua yang ada di grup itu. Contohnya di sini adalah grandpa is the oldest of all. Intinya kakek ini adalah yang paling tua di antara semuanya. Semua siapa? Semua anggota keluarganya. Lebih tua dari grandma, lebih tua daripada papa, mama, my brother, kemudian saya. Nah, di sini grandpa ini adalah yang paling. Nah, di sini kalian mungkin sudah ada sedikit gambaran kalau comparative itu membandingkan biasanya dua hal. Kalau superlatif komparatif itu biasanya menyatakan mana yang lebih. Di sini lebih tua. Kalau superlatif itu mana yang paling. Nah, tandanya apa? Biasanya dalam comparative you can find them. Nah, biasanya ada then-nya dalam kalimat comparative. Jadi nanti misalkan di sini misalkan di soal itu ini dihilangkan itu ya, older-nya itu dihilangkan, misalkan older-nya itu dihilangkan. Nah, mungkin kalian bingung, wah ini saya isi older, apa saya isi oldest ya. Nah, kalau kalian tidak tahu arti kalimatnya, biasanya atau untuk patokannya kalian bisa menggunakan then. Nah, seperti itu. Okay, now let's continue to the next material. Bagaimana cara kemudian ada yang masih bingung lagi antara komparatif dan superlatif sudah paham. Kemudian ada yang masih bingung lagi tentang how to make comparative and superlative. Nah, now we need to learn how to make comparative and superlative. Ini loh, di sini saya ingin menunjukkan contoh yang paling simpel ya, karena banyak orang yang sedang belajar bahasa Inggris masih merasa bingung menentukan harus menambahkan er atau menambahkan more. Nah, pertama bingungnya tadi saya harus menambahkan komparatif atau superlatif ya. Tadi sudah ada
cara mudahnya, misalkan kalau ada then berarti pakai komparatif, kalau dalam kalimat ada the itu biasanya menggunakan superlatif. Nah, itu cara yang paling gampang sebenarnya. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, di sini ada yang bingung. Nah, Nicola is taller than Bradley. Nicola is more tall than Bradley. Nah, Bu, tadi katanya kalau ada then itu pakai comparative. Ya, betul. Tapi permasalahannya saya harus menambahkan taller, harus menjadikannya taller dengan menambahkan er atau menambahkan more sebelum adjective atau tallnya. Nah, this video will answer your question about it. Jadi, silahkan disimak video ini. Saya akan menjelaskannya secara perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit. Nah, contoh yang kedua hampir sama. Saya harus pakai more atau menambahkan er. Ini sama-sama ada then, Bu. Jadi bagaimana? Nah, let's try to discuss it now. Nah, guys, to make comparative form of adjectives, nah untuk membuat bentuk komparatif and superlatif, first we need to know how many syllables are in the adjective. Jadi kalian harus tahu syllable atau suku kata dalam adjective atau kata kata sifatnya itu. Nah, ada beberapa aturan di sini yang harus kalian perhatikan. Nah, usually if an adjective has only one syllable, jika adjektifnya itu hanya ada one syllable, we add er. Kita menambahkan er to make comparative form, and we add est to make the superlative form. Kalau misalkan hanya ada satu syllable, maka kalian bisa menambahkan er and est for superlative. Er for comparative and est for superlative. Nah, apakah hanya seperti itu saja, Bu, aturannya? Tidak, jadi masih ada lagi. Nah, okay. Let's move on to the next slide. Nah, guys, there are some spelling changes. Terkadang dalam adjective with one syllable, kalau ingin dibuat comparative and superlative itu ada spelling changes. Ada perubahan pengejaan ya. Jadi di sini for example, if there is one vowel followed by one consonant at the end of adjective, di sini apabila ada satu vowel atau huruf vokal diikuti oleh huruf konsonan di akhir kata sifat itu atau di akhir adjective itu, we often double the consonant. Maka kita akan membuat konsonannya menjadi double, bukan bigger dengan satu G ya, salah, tapi you have to make it become bigger with double G's. Di sini G-nya ada 2 ya, jadi yang betul seperti ini. Nah, misalkan ini hot, ini thin, nah ini menjadi double. Nah, adjective with one syllable dengan if there is one vowel followed by one consonant at the end of adjective. Nah, jadi caranya seperti itu, dengan membuat konsonannya atau huruf konsonannya itu menjadi double. Nah, contohnya, this is the biggest cake I've ever seen. Misalkan ini adalah kue terbesar yang pernah saya lihat, misalkan seperti itu. Atau kue paling besar, atau paling
sama saja. The next one is adjective with one syllable end in y and e. Nah, berakhiran y dan e. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, if the adjective ends in y, this often changes to I. Ini Y diubah menjadi I. Nah, kita ubah Y-nya menjadi I. Oke. Kemudian ditambahkan ER untuk comparative and EST for superlative. Nah, misalkan May is the driest month. Misalkan bulan Mei adalah bulan yang paling kering. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian bagaimana jika one syllable berakhiran E? Apakah ditambah ER atau EST lagi? Nah, if the adjective ends in E, we don't add another E, just R. Larger, largest, larger, largest. Jadi bukan seperti ini ya. Nah, no, this is the correct one. Nah, okay. Now, adjective with two syllables. Kalau yang tadi with one syllables, yang ini dengan two syllables, dengan dua suku kata. Apa yang terjadi dengan adjective with two syllables? For adjective with two syllables, we generally use more or most. Nah, umumnya kita memakai more untuk comparative and most untuk superlative. Nah, seperti itu. Apakah seperti itu saja, Bu, aturannya? Nah, sayangnya itu tidak. Nah, for adjectives with two syllables and in y, ini sama ya seperti yang one syllable aturannya. You have to change the y into I, and you have to add er for comparative and est for superlative. Ini caranya sama sebenarnya, sama seperti yang tadi ya. Nah, John is happier than Alex. John is the happiest boy in the world. Misalkan contohnya seperti itu untuk adjective with two syllables and in y. Jadi diubah dulu menjadi i, kemudian ditambah dengan er untuk comparative. John is happier than Alex. John itu lebih bahagia dari Alex. Komparatif itu lebih bla 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 dari. Nah, kalau superlatif, John is the happiest boy in the world. John itu adalah anak laki-laki paling bahagia di dunia. Nah, jadi misalkan di dunia di antara anak laki-laki yang lain. Nah, maksudnya seperti itu paling ya. Jadi maksudnya superlatif itu. Saya akan ulang-ulang sehingga kalian akan ingat. Nah, oke. The next one, adjective with more than two syllables. Di sini lebih dari dua suku kata ya. Beautiful. There are three syllables. Jadi biasanya adjective with more than two syllables can only make their comparative by using more and their superlative by using most. Nah, biasanya ditambahkan more dan most. Nah, contohnya seperti itu. And guys, there are also some irregular adjectives. Nah, we just need to learn these forms. Jadi intinya selain yang rumus-rumus yang tadi, misalkan kalau one syllable ends with y,
buat akhiran Y, maka Y-nya diganti I ditambah ER. Nah, selain seperti itu, ini ada juga yang adjektif yang irregular atau tidak beraturan. Nah, what you have to do is to memorize it. Jadi yang harus kalian lakukan adalah menghafalnya. Misalkan good, itu comparative-nya adalah best, better, and then superlatifnya adalah best. Nah, ini tidak bisa kalian good misalkan ditambah er menjadi gooder. No. Misalkan ini salah atau more good. Nah, salah. Nah, you have to memorize it. Kalian harus mempelajari dan mengingat-ingatnya. Kalian harus mengingatnya. Misalkan good, the comparative is better, and for superlative form is best. We say best ya. Jadi we don't say more good, itu salah, gooder itu salah. Jadi kalian harus menghafalnya. Nah, bad, worst. Kemudian contoh-contoh yang lain itu masih sangat banyak, bisa kalian cari sendiri nanti, dan silahkan dipelajari lagi, diulang-ulang lagi sehingga tidak bingung ya. Jadi kuncinya itu harus sering latihan, dipelajari dulu materinya, kemudian banyak latihan. Nah, di sini ada aturan yang lain, misalkan two syllable adjectives that follow two rules. Jadi di sini ada beberapa kata sifat ya, yang dia itu bisa menggunakan dua aturan. Misalkan sama-sama clever, tapi di sini pakai cleverer dan more clever. Ini pakai cleverest dan most clever. Sama-sama betul. Jadi ini kalian nanti juga harus menghafalnya. Intinya semakin banyak latihan, semakin banyak membaca, kalian akan jauh lebih paham. Nah, okay. Guys, do you still remember the previous slide? Tadi saya akan coba. Nah, kita tadi di awal saya bilang bahwa nanti kita tentukan mana yang paling betul di antara kedua contoh ini ya. Nicola is taller than Bradley atau Nicola is more tall than Bradley. Nah, di sini karena ini adalah comparative, kok bisa tahu Bu? Bagaimana cara tahunya? Di sini kan membandingkan dua. Nah, comparative generally compares two things. Biasanya membandingkan dua hal. Di sini ada dua hal yang dibandingkan. Ini berarti biasanya comparative. Dan ditambah ada then, maka biasanya jawabannya adalah comparative. Tinggal kita tentukan pakai yang taller atau more tall. Bagaimana caranya? Nah, kalian lihat syllable-nya ada berapa. Tall hanya ada satu syllable, so we have to add er. This is the correct one. Nah, okay, let's continue. Okay, let's try to answer the second question. Happiness is more important than money, or happiness is more importanter than money. Mana ini yang paling betul? Nah, jadi di sini ada dua hal yang dibandingkan. Kita lingkari dulu, happiness dan money, kebahagiaan dan uang. Mana ini yang berarti kalau ada dua yang dibandingkan, maka biasanya adalah comparative. Kemudian ada then, diperkuat di sini ada then, maka ini adalah comparative. Nah, mana yang paling betul? Ini atau ini? How many syllables are there? Ada berapa syllables? Ada berapa suku katanya? Wah, ternyata lebih dari satu. Jadi, this one is the correct answer. Happiness is more important than money. Nah,
Mudah bukan? Jadi silahkan nanti dipelajari lagi, um, atau bisa diulang videonya lagi supaya lebih paham. Oke, so that's it for today's lesson. I hope you enjoy it and I hope you learned something. See you on the next video. Bye bye.